Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya ru'yah syariah itu? Wajib, sunat, atau mubah? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Ibu Elvita dari Palembang yang menanyakan tentang hukum ruqyah, wajib, sunnah, mubah atau makruh. Maka jawabannya seperti yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Fatimah dalam kitabnya, yaitu Al-Mufridu fi ilmi taskhisi wa dalail isabati, yang mana beliau menjelaskan bahwa hukum ruqyah itu adalah sunnah muakkad bagi orang yang terkena bala, baik itu terkena sakit medis ataupun non medis. Bagaimana tentang orang yang mengatakan bahwa orang yang minta ruqyah itu dia tidak termasuk kelompok golongan yang akan masuk surga tanpa dihisab, yaitu yang 70 golongan itu? Maka jawabannya, bagi mereka yang berpandangan seperti itu dan mengambil dalil bahwa 70.000 alladzi yadkhulul jannata biqairi hisab wala azab, yaitu orang-orang 70.000 orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Itu orang-orang alladzi la yastariquna la yatlubuna ruqyah min ahadin, yaitu orang yang diantaranya cirinya orang yang tidak minta ruqyah kepada seorang pun. Nah, adapun hal tersebut itu adalah, kata Syekh Ibnu Fatimah, midyatun ukhra, yaitu keuntungan dari jalan yang lain. Artinya orang yang tidak minta ruqyah itu, maka Allah akan memasukkan dia ke kelompok 70.000 golongan masuk surga tanpa dihisab. Itu adalah posisi pintu kebaikan yang lain. Sementara kebaikan-kebaikan yang diajarkan Rasulullah, yang disampaikan Rasulullah, juga ada yang lain. Itu salah satunya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan apa itu ta'rif dan definisi sunnah Nabi? Adapun yang namanya definisi ataupun ta'rif sunnah Nabi, ulama mengatakan kullu ma naqala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa taqriratin. Itu setiap yang didapat, yang dicontohkan ataupun yang didapat dari Rasulullah SAW, dari ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan, wa af'alin dan perbuatan-perbuatan, wa taqriratin dan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan Rasulullah SAW. Jadi ucapan Rasulullah, perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah SAW itu yang wajib diikuti oleh umatnya, itu disebutnya sunnah. Sementara ruqyah di lapangan, dan itu jelas hadisnya banyak, mutawatir bahkan, bahwa ruqyah di antara dari perkataan, ucapan Rasulullah SAW, juga perbuatannya dan juga ketetapannya, yang mana Rasulullah SAW membenarkan yang diperbuat oleh para sahabat. Salah satunya adalah kasus para sahabat meruqyah salah satu tokoh suku yang digigit kalajengking dengan surat Al-Fatihah. Maka Rasulullah SAW menetapkan bahwa itu diperbolehkan dan hal baik, sehingga Rasulullah SAW pun meminta salah satu dari kambing yang diberikan oleh tokoh suku tersebut. Ikhwan fillah rahimallahu ta'ala,
Nah, jadi artinya apa? Artinya hadis tadi tentang 70.000 golongan yang akan masuk surga tanpa dihisab. Ciri di antaranya adalah ciri orang yang minta ruqyah itu adalah pintu masuk kemuliaan yang lain. Adapun pintu masuk yang lain yaitu kita meruqyah diri sendiri ataupun minta diruqyah, dan itu jelas-jelas ruqyah adalah sunnah Nabi, itu juga pintu kebaikan. Gimana penjelasannya? Karena orang yang minta diruqyah ataupun meruqyah diri sendiri, dia masuk kategori derajat yang paling tinggi karena dia memposisikan dirinya, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditempa sakit, dia menggunakan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dengan meyakini bahwa Allah lah yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Maka otomatis derajatnya orang tersebut menjadi derajat yang tertinggi karena dia mengaplikasikan, membuktikan bahwa dirinya bertauhid, menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sakit, maka dia bermohon untuk memohon kesembuhan hanya kepada Allah dengan menggunakan kalimat-kalimat Allah dan doa-doa yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ketika kita meruqyah, ketika kita minta diruqyah ataupun minta meruqyah diri sendiri, maka itu kategori itu masuknya doa meminta kesembuhan. Sementara doa itu kategorinya masuknya ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhan kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dan dari beribadah kepadaku akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Para ulama menafsirkan yaitu an ibadati artinya yaitu an du'ai dari memohon kepadaku. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat an ibadati artinya